Ini tepuk tangan untuk saya atau MC-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nampaknya sarapan yang enak tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para guru, para wali murid, santri, santriwati, anak-anak semuanya, para pencinta Allah dan Rasulnya, para pencinta Al-Quran, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali bisa berada di Sekolah Islam Terpadu Al-Andalus. Mudah-mudahan para guru, kepala sekolahnya semua insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo. Halo. Hai. Halo. Masih hidup? Alhamdulillah. Nah, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Itu identik dengan Quran. Dimanapun kita memperhatikan orang, di bis, di mobil, di kereta, di pesawat, dimanapun kita menemukan orang, kebanyakan orang sedang membaca karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sampai satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Coba perhatikan. Halo. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Turunnya Al-Quran di 10 hari akhir. Al-Quran dari Allah turun ke Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz turun lagi ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian turun lagi ke muka bumi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Selama Al-Quran itu turun selama berapa tahun? 23 tahun. Dan itu umur dakwahnya Nabi Muhammad. Nabi diutus usia 40 ditambah 24 berarti jadi 23, berarti jadi berapa? 63 tahun usia Nabi, umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 40 usia Nabi diutus, diangkat, mendapatkan wahyu. Yang pertama membawa turun wahyu Jibril dan membawa Al-Quran juga.
membawa 5 ayat pertama surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata orang, gimana Nabi baca? Nabi ummi, Nabi nggak bisa baca, betul? Nabi nggak bisa baca, terus apa yang disuruh baca? Coba kalau kita lanjut ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kau mau membaca, pakai bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabbmu. Nanti Dajjal keluar dan muncul di akhir zaman, di jidatnya tertulis kalimat kafir, akan dibaca oleh orang yang bisa baca maupun buta huruf, tapi syaratnya beriman. Orang mukmin saja bisa baca walaupun dia buta huruf, apalagi Rasulullah. Maka kalau Allah katakan baca, saya tidak bisa, kata Allah bismi rabbik. Kalau pakai nama Rabbmu, Allah akan memudahkan, Allah akan memberitahukan. Seperti Nabi Isra Mi'raj, kan Nabi tidak jalan sendiri, tapi asra bi'abdihi, Allah yang memperjalankan, bukan Nabi yang jalan sendiri. Jadi kalau diserahkan kepada Allah, selesai. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Sudah, kalau sudah diserahkan kepada Yang Maha Kuasa, jadilah, maka jadi. Maka Maryam pada saat mau dianugerahkan anak yang suci, yang baik, yang soleh, kata Maryam, bagaimana aku punya anak sedangkan aku nggak pernah disentuh laki-laki? Lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyya. Saya bukan wanita yang macam-macam. Qala innama ana rasul rabbiki la ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku ini bukan manusia, aku dalam rupa manusia, aku adalah malaikat utusan Allah, mau anugerahkan kepadamu anak yang suci. Sehingga Maryam berpikir, gimana aku nggak punya suami? Akhirnya ditiupkan dari jarak jauh ke lengannya atau saku baju Maryam sampai turun kemaluannya, dan seketika itu dia hamil Nabi Isa. Kehamilan Nabi Isa itu menurut pendapat yang kuat, menurut dalam tafsir Ibnu Katsir, 9 bulan sebagaimana wanita-wanita yang lain. Habis itu melahirkan Nabi Isa. Kan sesuatu nggak masuk akal, tapi Allah ingin menyempurnakan penciptaannya. Ada yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu, Adam. Ada yang lahir dari ayah tanpa ibu, adalah Hawa, diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Terus ada lagi yang lahir tanpa ayah, Nabi Isa. Ada yang lahir dari ibu dan bapak seperti kita semua ini. Maka Allah sempurnakan penciptaannya Subhanahu wa ta'ala, dan itu dijelaskan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi Al-Quran turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz, karena Al-Quran firman Allah, bukan makhluk, dan itu Imam Ahmad Muhammad dulu diuji. Kemudian turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz itu apa? Kitab yang Allah Maha tahu sendiri isinya. Seperti apa bentuknya tidak ada yang tahu. Dari Lauhul Mahfuz kemudian turun lagi ke langit dunia, Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah baru turun ke muka bumi selama 23 tahun. Karena Nabi usia 40 diangkat sebagai Rasul. Kemudian umur dakwah Nabi 23 tahun, Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Jadi 23 tahun Al-Quran turun. Kenapa Al-Quran turun berangsur-angsur seperti ini, bertahap? Kan Al-Quran turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz 30 juz sekaligus. Kemudian dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah 30 juz. Tapi turun ke muka bumi selama 23 tahun. Kenapa? Di antara hikmahnya, karena biar ada naik turun wahyu. Karena kalau wahyu putus dari Nabi, Nabi takut merindukannya, ingin menyambung dengan langit. Maka ketika wahyu itu putus dari Nabi, Nabi SAW gelisah. Maka Allah turunkan wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran diturunkan 23 tahun menjawab pertanyaan. Ada yang datang bertanya tentang penghuni gua. Penghuni gua itu ada di dalam surat apa? Halo? Penghuni gua itu ada ceritanya dalam surat apa? Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu di pertengahan Al-Quran. Surat Al-Kahfi itu di pertengahan Al-Quran. Dan surat Al-Kahfi itu yang disunahkan kita baca malam Jumat dan hari
Apa hubungannya? Ketika kita Nabi bilang kalau ketemu Dajjal, bacakan sebuah ayat pertama Al-Kahfi. Apa hubungannya surat Al-Kahfi dengan Dajjal? Maka kita mendalaminya, mentadabburinya lagi. Itulah waktu yang kita nikmati ketika Al-Quran diturunkan. Menjawab pertanyaan, Allah turunkan perintahnya, Allah turunkan larangannya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka siapapun dekat dengan Quran menjadi orang mulia. Halo? Halo? Masih hidup? Ya udah, yang nggak mau mendengarkan saya, wallahu a'lam, dikasih hidup apa enggak? Siapa mau hidup kembali? Siapa mau hidup lagi? Kita kan hidup semua, kita akan mati, hiduplah. Nah, siapapun dekat dengan Al-Quran akan menjadi orang mulia. Siapapun dekat dengan Al-Quran akan menjadi orang besar. Jibril membawa turun Al-Quran jadi malaikat yang paling mulia, bahkan panglima malaikat, bahkan menjadi guru Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad, maka menjadi Nabi yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka menjadi bulan mulia. Bahkan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Coba cari bulan yang lain, gak ada. Hanya bulan Ramadan yang disebut. Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka menjadi umat yang paling mulia. Ada hadis dari Imam Tirmidzi dan sanadnya baik. Nabi SAW bersabda, kalian penyempurna daripada 70 umat, kalian yang terbaik dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam, umat yang paling banyak masuk ke dalam surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Halo? Maka orang membaca Al-Quran menjadi orang mulia, dapat syafaat Al-Quran. Baru baca saja dapat syafaat. Gimana kalau Anda jadi penghafal Al-Quran? Bisa membalas kedua orang tua kita, bisa memberi hadiah terindah. Apa hadiahnya? Dalam hadis riwayat Abu Dawud, anak yang hafiz Quran dan mengamalkannya dan akhlaknya dengan Al-Quran, di akhirat akan memberikan jubah kebesaran dan mahkota dari cahaya untuk kedua orang tuanya. Orang tua saya di dunia tidak terkenal, bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi saya angkat derajatnya di akhirat. Dengan apa? Dengan saya berikan jubah kebesaran, mahkota dari cahaya. Yang cahayanya, kata Nabi, lebih terang dibanding cahaya matahari. Pada saat manusia semua bangkit dari kubur, semua lari memikirkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam awal surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhabu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhatin 'hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Di situ dijelaskan dua ayat pertama, nanti baca artinya. Bagaimana seorang wanita yang sedang hamil guguran. Dia keguguran pada saat mendengarkan dan melihat peristiwa hari kiamat, goncangan bumi ini. Maka kita lihat gempa bumi aja pada teriak lari ke sana kemari. Saya kalau di rumah ada gempa bumi, saya diam aja. Baru goyang dikit aja kalian udah panik. Gimana kalau idza zulzilatil ardu zilzalaha? Perlu ada goncangan, baru dikit aja kalian udah panik. Gimana kalau nanti goncangannya sampai gunung-gunung yang menjadi pakunya bumi hancur? Wa taqulul jibalu kal'ih, terbang semuanya. Pakunya itu kalau dicabut itu bisa terbalik bumi aja. Bangunan itu bisa hancur. Maka pakunya bumi itu adalah gunung. Kalau dihancurkan selesai bumi. Maka pada saat Ka'bah sudah mulai sepi kemarin pada saat pandemi, saya biasa aja. Kenapa? Karena itu bukan tanda hari kiamat. Karena tanda di hari kiamat bukan sepinya Ka'bah. Karena Ka'bah pernah sepi dulu. Hajar Aswad pernah dicuri dari Ka'bah di zaman Qarawitah. 20 tahun Hajar Aswad jauh dari Ka'bah. Hajar Aswad yang kita lihat itu bukan Hajar Aswad semuanya, cuma potongan kecil, ada 4 atau 8 segini.
Maka pada saat Ka'bah mulai dicabut batunya satu persatu, dihancurkan oleh orang bernama Dzu Aswaiqataini, kata Nabi. Orang dari Ethiopia, Habasyah. Dia akan menangkap, mencabut batunya Ka'bah satu persatu. Habis. Itu baru hari kiamat. Itu baru tanda kiamat. Kalau Ka'bah sepi itu hal biasa. Halo? Pada saat manusia bangkit dari kubur semuanya, setiap orang memikirkan dirinya masing-masing. Gak ada orang yang bangkit dari kubur memikirkan, ibu lagi di mana? Ayah lagi di mana? Atau ibu bilang, nak, kamu lagi di mana? Atau ayahnya bilang, nak, kamu di mana? Gak ada. Tapi ada orang bangkit dari kubur mencari kedua orang tuanya. Yang lain masing-masing lari. Mereka ini pasti bangkit dari kubur cari, mana ibuku? Mana ayahku? Itu bayangkan, pada saat manusia lari ketakutan, dia malah mencari kedua orang tuanya. Coba Allah bilang apa? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kenapa mereka lari? Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi, orang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ayah dan ibunya. Tuh bayangkan, bangkit dari kubur, dia lari dari saudara, lari dari orang tua. Kenapa? Wa sahibatihi wa banihi, istrinya. Maka disebut sahibati karena itu istrinya. Wa banihi, dia lari dari anaknya juga. Lari dari apa? Dia lari saudaranya, lari dari ayahnya, lari dari ibunya, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Kenapa ya Rabb? Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing ada urusan, masing-masing ketakutan. Nak yang bangkit dari kubur, kan kita kalau bangkit dari kubur tidak ada bulan, tidak ada matahari. Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Bumi diganti, langit diganti. Sudah matahari tidak ada, bulan tidak ada. Idza syamsu kuwirat, idza as-samaa'u fatarat. Habis semuanya. Terus kita bangkit dari kubur, keadaannya seperti apa? Gelap gulita, hitam, udah gelap. Di mana-mana itu udah gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Terus bagaimana saya bisa bangkit dari kubur menuju kepada mahsyar? Saya kan nggak tahu arahnya, ke kanan, ke kiri, apa lurus, apa ke belakang. Kita bangkit dari kubur, gelap gulita, kita menuju pada mahsyar. Nanti diberikan cahaya sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Ada yang dapat cahaya 1 senti, cahaya kelaparan, takut dia kemana, salah jalan. Ada yang 2 senti, ada yang 1 meter, ada 2 meter, ada yang cahaya lebih terang dibanding cahaya matahari. Siapa? Orang penghafal Quran, samperin kedua orang tuanya, cari, mana ibuku, mana ayahku? Sini aku berikan baju terindah untukmu. Ini jubah kebesaran, mahkota dari cahaya yang lebih terang dibanding cahaya matahari. Nah, ibu sama ayah tidak mau kau punya jabatan. Ibu sama ayah tidak perlu kau punya kekayaan atau harta. Karena harta itu bisa seperti Qarun, kau sombong dengan harta yang kau miliki. Apalagi dengan jabatan nanti seperti Fir'aun berbuat zalim. Seenak-enaknya, nggak mau turun dari kursi, nempel pakai lem gajah, nggak mau turun, nggak mau diganti. Kalau bisa sampai mati. Orang tua tidak perlu. Nah, aku cuma mau kamu satu saja kalau bisa. Kau bisa membalas kebaikan kedua orang tuamu, dan pada saat itu aku menghadapi kematian. Sampai kalau dikasih pilihan, aku yang mati atau kau yang mati, pasti aku pilih diriku sendiri. Maka banyak ibu-ibu pada saat melahirkan meninggal dunia. Mungkin pilihannya, ya Rabb, biarkan dia hidup, aku ya mati aja. Walaupun kita tahu semua ada ajalnya, semua tercatat dalam Lauh Mahfuz. Jadi aku tidak perlu apa-apa, aku coba kamu habis
Quran doang. Itu aja. Jika kamu mau Al-Quran, kamu mau jadi pilot kek, mau jadi insinyur kek, mau jadi pejabat yang ujung-ujungnya jadi penjahat pakai baju orange, atau kamu mau punya harta berlimpah, I don't care, saya tidak peduli kamu punya apa. Tapi saya cuma maunya satu saja. Kalau jika berikan itu untuk ibu, ibu akan benar-benar berterima kasih kepadamu. Kamu jadi hafiz Quran. Jadi hafiz Quran itu tidak harus jadi ustaz. Kalau semua jadi ustaz, siapa yang diceramahin? Kalau semua jadi ulama, nggak ada jamaahnya. Tapi aku kepingin kamu jadi pilot, nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan lupa Quran. Maka mumpung kita memasuki bulan Ramadan. Bulan apa? Halo? Saya mau nanya nih. Nanti aku kasih hadiah kok. Siapa yang hafal 30 juz? 25 20 15 10 5 3 2 juz. Ada yang hafal 2 juz? Ayo sini. Minta mic satu lagi, ada? Halo? Minta mic satu boleh? Terima kasih saya. Sini saya. Siapa namanya? Fahri. Fahri yang di ayat-ayat cinta bukan? Ya udah. Umurnya berapa tahun? Hah? Yang kencang biar kedengaran semua. 7. Giginya pada kemana? Ke bawah banjir kemarin apa? Ya udah. Kelas berapa Fahri? Kelas 2. Hafal berapa juz? 2. Kelas 2 juz. Oh berarti kelas 1 1 juz, kelas 2 2 juz. Juz apa aja? Juz Al-Quran atau juz Roberi? Juz berapa aja silakan. Sebut. Ayo, nanti dapat hadiah dong. Nanti kamu yang pertama dapat hadiah. Ayo. Nanti itu pada ini sama kamu tuh lihat. Lihat tuh. Yang duduk yang opong itu sebelah sana tuh. Ayo. Nah. Juz berapa aja yang kamu hafal? Terus? Anda bersama An-Nazi'at itu 1 juz. Itu surat sebelah-sebelahan. An-Nazi'at, apa salah tawala? Gimana sih? Kamu ngerjain gua apa? Saya masih waras. Kamu kirain saya sudah pikun? Ya udah, juz Tabarak sudah hafal belum? Berarti hafal juz amma ya? Ya udah, kita lanjut satu ayat ya. Loh, terus bagaimana saya kasih hadiah? Kan harus kerja dulu katanya. Kerja. Apa yang kita kerjain nggak tahu deh. Tapi disuruh kerja aja. Ya udah, kita sambung surat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Sambung. Kenapa keringatan habis begini? Hah? Mau sambung? Siapa yang mau nyambung ayat, sambung ayat? Ayo Fahri, kembali lagi. Kembali ke awal lagi. Ayo. Sini saya. Ayo yang di belakang yang pakai baju ratu. Afdan. Masya Allah, manggil satu datang dua, boleh. Kita mulai dari
Nah, kita mulai dulu ya. Halo Mas Yu, siapa namanya? Hah? Masya Allah. Nah, sekarang kita siapa namanya? Sudah Ustaz. Masya Allah. Umur berapa? 9. 9 tahun. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Hafal berapa juz? Baru 2 cuma 3. Hah? Baru 2 cuma 3. Baru 2 mau naik 3. Hati-hati pas naik, kamu kebelasan. Nah, kalau itu bukan naik tapi masuk. Masuk juz 3, masuk juz 4. Nanti kalau naik pas duduk ya habis. Ya udah. Berarti sudah juz tabarak dan juz amal. Oke? Kita mulai. Ya. Halo. Ayo, lombanya sudah mulai. Nanti kalau dia sampai salah gara-gara kalian dosa. Ya. Oke. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa fasawwa Wah, turun juz 30. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul. Ya udah, tahan dulu. Kita nanti kembali lagi ya. Kenapa lihatin aku begitu? Ya, aku jadi malu. Ya udah, kita sambung. Coba. Sambung ayat yang tadi. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, kita tidak melihat dari banyak hafalan dibanding kita memperhatikan bacaan. Memperbaiki bacaan didahulukan daripada menambah hafalan. Saya 2 tahun berturut-turut di Hafz Indonesia, saya sampaikan. Kita baca harus perhatikan pelafalan hurufnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ulang lagi dari awal. Tabarakallah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Alladzi khalaqal turaba. Tajwid itu belajar dari mulut gurunya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya udah, kita kembali ke juz 30 aja. Kita balik lagi di sini. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقل Waqala itu nggak ada dalam Al-Quran, 30 juz nggak ada. Terus وقال لهم رسول الله sampai dia di sini, kamu sudah pindah alam, pindah surat. Waqala lahum Rasulullah naqata Allah wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim bi dhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Surat Abasa. Astaghfirullah. Mati syahid. Astaghfirullah. Maka jangan banyak dosa, jangan main handphone. Jadi karena sering main handphone, jadi banyak lupa. Coba kalau nggak main handphone, coba main sama Al-Quran, belajar Al-Quran. Benar? Siapa namanya tadi? Hah? Afdan. Nanti kamu buka Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat ke-5. Nanti coba lihat arti Afdan. Oke? Ya udah. Kita surat pertanyaan terakhir untukmu. Kalau kau jawab dengan benar, kamu berhak mendapatkan hadiah. Juga demikian dirimu yang cantik. Jadi kalau dirimu jawab dengan benar pertanyaannya, berhak mendapatkan hadiah. Kalau dirimu benar jawabannya, sudah berhak mendapatkan hadiah. Jelas? Oke, kita mulai dari Yudhistira duluan, nanti imam-imam marah. Ayo. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر. Saya keburu setruk di sini, keburu darah tinggi saya. Baca dari awal, karena itu kesempatan. Ini surat Wal 'Asri. Coba ulang dari awal, Wal 'Asri, dan baca dari awal sampai selesai. والعصر Jangan lihatin saya, lihat ke sana aja saya, biar nggak lupa. Lihat sana. Ada teman-teman. Lihat ke bawah, gini. Lihat, biar nggak merem aja nggak apa-apa. Lihat, Wal 'Asr. والعصر إن الإنسان لربه Surat Wal 'Asri innal insana, cuma 2 baris doang. 2 baris. Ya Tuhanku, berikan aku kesabaran. Kok darah saya naik ya kayak gini ya. Wal 'Asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu surat Al-'Asr. Ulang lagi ya. Surat Wal 'Asri. Lalu, ya udah, kamu baca surat apa, tapi jangan sampai salah. Al-Quran semua ada di depan kamu, bebas mau baca apa aja. Tapi jangan salah, surat pendek aja biar cepat. Ya, ayo. Nah, surat apa aja yang pendek, tapi jangan sampai salah. Kalau salah, sudah tidak berhak dapat hadiah lagi deh. Mana yang dapat hadiahnya? Bebas saya, terserah mau apa aja. Yang penting surat pendek biar cepat. Ya. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Itu surat umat manusia semua yang dibaca. Bagus. Kamu mengamalkan diri. Baca surat pendek, tapi jangan surat yang tadi. Karena itu biasa semua orang Muslim baca dalam setiap rakaat. Ya.
tidak? Ya, kalau kita baca, maka nanti diperhatikan saya tajwidnya. Tajwid itu paling utama. Arab di Quran atau tidak baca dengan tartil tajwid yang benar. Karena itu nggak boleh. Itu nilai kita walaupun awal 30 juz tajwidnya berantakan, saya kasih nilai 0. 2 tahun saya jadi juara Hafiz Indonesia. Yang lolos yang jadi juara, yang hafal 5 juz. Yang tidak lulus yang banyak hafalan yang 30 juz, tapi bacaannya tidak bagus. Oke, maka yang diperhatikan pelafalannya. Nanti guru Quran di situ memperhatikan pelafalan. Tidak perlu banyak target, harus 5 juz, 1 juz saja. Tapi mungkin bacanya bagus, wakaf tidaknya bagus, tajwidnya sudah berperan. Oke, maka kita baca ila fi Quraisy, bukan ila fi Quraisy. Quraisy, ila fi rihlat asy-syita' was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Itu saja. Ya. Tapi karena kalian sudah maju ke depan, sudah hebat, walaupun agak darah tinggi sedikit saya, tapi alhamdulillah masih berhak mendapatkan hadiah. SMP Ustaz, SMP. Kita satu lagi SMP ya. Kita satu perempuan, satu laki-laki. Yang adil. Siapa yang muncul? SMP. SMP, ayo SMP perempuan satu, laki satu, silakan. Sini saya. Beri kepala sekalian biar bacanya terdengar bagus, jelas. Siapa namanya? Mas Karnia, biar saya dengan bacaan yang benar. Hafal berapa juz? Malu ya. Pasarnya gitu, apapun akan maju kayak gitu. Kamu tanya, gini, tidak usah malu. Kamu mau ditanya juz berapa? Sebutkan juz 1, juz 2, juz 4. Silakan sebutkan, baru saya tanya dalam juz tersebut. Saya nggak nanya di luar. Yang kamu hafal dengan baik, ayo. Mas Karnia nggak boleh, karena saya tidak bisa menilai. Kalau kamu Mas Karnia kebetul, saya nggak bisa dengar bacaannya bagus apa. Juz 30 sama 16. Baca juz berapa? Oke, ya ngomong di mic. Juz 30 sama juz 29. Ya udah, kita baca ya. Innal muttaqina mafaza. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Kenapa baru? Bagus bacaannya. Nih, siapa namanya? Duha. Hah? Duha. Wa duha wal laili idza saja. Terus kalau malam berubah jadi malam? Laila. Laila? Berubah jadi Laila apa? Ya enggak, walaupun udah masih pagi tetap duha ya. Ya udah, nanti habis asar tetap duha juga, malam tetap duha. Masya Allah, Masya Allah. Nah, umur berapa duha? 14. 14. Masya Allah, sudah tua ternyata. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kelas berapa? Kelas 9. Kelas berapa? 9. Oh, kelas 9. Masya Allah. Hafal juz berapa aja? 1 juz. Berapa? Ulang lagi? 1 yang mungkin ya. Gak apa-apa, biarin aja. Yang penting dia hafal dengan baik. Seperti 3 pertanyaan ini. Kalau dijawab dengan lancar, jawab dengan hadiah. Oke? Nah, kita kasih hadiah dia dulu. Biar gak ini. Dia udah mulai gemetar badannya. Ayo doa. Juz berapa? Juz 30. Juz 30. La yaslaha illa al-ashqa Alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu. Surat apa? Surat Al-Lail. Ada satu lagi di dalam juz 30. Dia surat apa? Sering dibaca khatib kalau sholat Jumat. Sering dibaca imam kalau sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Hah? Betul, Al-A'la. Pertanyaan kedua. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahabbuna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahul dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'azzibu 'azabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pertanyaan yang terakhir. Wailul likulli humazatin lumazah Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbazanna fil hutamah
Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Pas aku buka dompet langsung mogok. Mata duitan ternyata. Kamu pilih antara dua, didoakan atau terima seperti itu. Didoakan. Tidak ada tambahan. Biasanya didoakan plus 100.000 gitu. Mau yang mana? Didoakan. Yakin, ikhlas. Ikhlas. Lahirnya ikhlas, batinnya belum. Buktinya diterima. Rizki kalau ditolak, mata duitan. Itu yang ngajarin itu siapa? Mamanya. Bun dari mana? Yang mana ya? Masya Allah, tabarakallah. Gak apa-apa, pelajaran yang bagus juga. Ayo, ayo. Sampai lupa kamu harus turun kemana nih? Ayo, turun aja. Bahaya ini. Ya, mumpung kita sebentar lagi habis di dompet. Setiap ada bulan Ramadan banyak kita semangat baca Quran. Jadi jadikan Ramadan itu momentum kita mengulang hafalan, menambah hafalan. Kalau kita orang tua mau anaknya kita hafaz Quran, minimal kita interaksi dengan Quran, cinta dengan Quran, putarin murattal di rumah. Ibu-ibu kalau setiap hari satu ayat hafal 30 hari selama Ramadan, target kita tahun ini Ramadan hafal surat Al-Mulk, dibaca sebelum tidur mencegah kita dari siksa kubur. Jadi setiap hari satu ayat selama 30 hari 30 ayat kelar surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Jadi anak pulang ke rumah senang ya ibunya baca Quran. Bagaimana anak tidak cinta Quran? Orang tua diajak rajin baca Al-Quran dan pencinta Al-Quran. Maka tugas kita, kewajiban kita terhadap Quran ada 5. Halo? Halo? Yang pertama, tugas umat Islam terhadap Quran adalah membaca. Apa? Tugas umat Islam terhadap Quran yang pertama apa? Tugas umat Islam terhadap Al-Quran yang pertama. Yang kedua, memahami. Yang kedua apa? Sesuatu yang dibaca harus kita paham. Apa pesan Allah di sini? Apa larangan Allah? Harus paham semua. Maka yang pertama membaca, yang kedua memahami. Yang ketiga, orang yang rajin baca Quran, paham Quran, otomatis bisa menghafal. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga menghafal. Yang ketiga apa? Kalau sudah baca, sudah paham, sudah hafal, punya kewajiban mengamalkan. Kewajiban kita apa? Diamalkan. Cuma jangan sekedar baca doang, diamalkan. Pertama membaca, kedua memahami, ketiga menghafal, keempat mengamalkan. Kelima berdakwah dengan akhlak Quran. Berdakwah dengan akhlak Al-Quran. Dimanapun orang nampak, oh ini hafiz Quran, ini pencinta Quran, ini pembaca Al-Quran. Jadi tugas kita terhadap Quran ada berapa? Pertama, semuanya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, mengamalkan, kelima, berdakwah dengan akhlak Imam Bukhari dalam bulan Ramadan setiap hari khatam Quran 1 kali. Jadi selama Ramadan 30 kali. Imam Syafi'i dalam sehari 2 kali khatam Quran. Selama Ramadan 60 kali beliau khatam Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi pencinta Al-Quran, jadi orang yang rajin baca Al-Quran. Maka orang tua harus gunakan alat ini untuk anak-anak zaman sekarang, dimanfaatkan untuk menghafal Quran. Kalau bisa hapus YouTube, aplikasi YouTube-nya. Terus kasih aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan Quran, atau kasih mainan yang berkaitan dengan Quran. Surat yang pahalanya seperti Al-Quran itu ada. Nanti dia pilih-pilih. Ada mainan-mainan, di download aplikasinya, diinstal di handphone,
atau di tablet anak kita berikan. Jadi dia main ada, tapi juga menambah hafalan dan menjadi pencinta Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan saya datang lagi di sini sudah banyak yang sudah hafal Al-Quran. Amin ya Rabbal. Dan insya Allah guru-guru bisa berbimbing untuk tajwidnya. Kita tidak perlu banyak hafalan, yang penting hafal 1 juz, setengah juz, tapi bacaannya lebih mungkin lagi. Semoga Allah berkati kita semua. Mudah-mudahan yang saya bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.